Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Permuswari dari Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 223150111. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu dasar operasional K3. Langsung saja kita lihat di sini, saya akan menunjukkan PPT-nya, yaitu pertama-tama ada Modul 3 Dasar Operasional K3. Ada pengenalan bahaya, inspeksi dan observasi, BBS, pengenalan operasional, work permit, izin kerja, lototo, chemical handling. Pertama itu pengenalan bahaya. Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi, kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, atau penyakit akibat kerja. Faktor atau jenis bahaya biasanya ada kebisingan, suhu, cahaya, penerangan, radiasi, listrik, dan lain-lain. Bahan bahaya beracun, reaktif, mudah menyala. Virus, bakteri, jamur, hewan, posisi kerja, postur, gerakan berulang-ulang, dan lain-lain. Stres, intimidasi, kekerasan, pelecehan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengenalan bahaya. Resikonya yaitu kemungkinan atau lebih keadaan bahaya yang dapat terjadi mengakibatkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, atau penyakit akibat kerja. Dan ada dampaknya juga yang merupakan konsekuensi dari resiko ataupun bahaya yang muncul, termasuk di dalamnya injury, luka pada orang, kebakaran, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, dan pencemaran lingkungan bisa juga masuk dalam reputasi dan pelanggaran peraturan perundangan. Yaitu ada lagi pengenalan bahaya. Pengendalian bahaya, upaya yang dilakukan untuk menghilangkan dan menurunkan nilai resiko dari suatu bahaya atau memelihara resiko yang sudah dapat diterima dari suatu bahaya. Tahap pengelolaan bahaya. Pertama ada klasifikasikan aktivitas kerja, 2 ada identifikasi bahaya dan resiko, 3 identifikasi pengendalian resiko, 4 analisa nilai risiko, 5 menentukan pengendalian tambahan. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi dan observasi BBS. Inspeksi K3 adalah kegiatan untuk memeriksa dan mendeteksi semua kondisi termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat bekerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah atau diminimalkan resikonya. Tujuan inspeksi K3 yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. 2 mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan dijalankan. 3 ada mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang muncul di lapangan. 4 ada memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Dan terakhir itu menemukan perilaku kerja aman karyawan. Selanjutnya, observasi K3 adalah suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan yang tidak aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Hal yang perlu diamati oleh observasi yaitu perilaku aman, safe behavior, yaitu perilaku yang mempraktikkan cara kerja yang sesuai dengan persyaratan dan norma-norma K3 perusahaan. Selanjutnya itu perilaku tidak aman, unsafe behavior, yaitu perilaku yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat bekerja, kerusakan properti, pencemaran lingkungan, dan gangguan proses produksi. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian operasional, work permit atau izin kerja. Izin kerja adalah permohonan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerja dari pemilik pekerjaan, pemilik area, dan EHVS unit. Permohonan ini diajukan untuk 1. Semua jenis pekerjaan non-rutin atau pekerjaan rutin lainnya yang dilakukan namun tidak sesuai dengan prosedur kerja, atau tidak didukung peralatan yang sesuai, atau pekerjaan non-rutin yang dilakukan di area yang beresiko tinggi, Olen biodiesel, Hekani, dan hidrogen plant.
Tujuan izin kerja untuk memberikan perlindungan yang sistematis bagi karyawan maupun kontraktor yang harus melakukan pekerjaan berpotensi bahaya. LOTOTO, ada singkatan dari Lockout, Takeout, dan Tryout. Takeout merupakan tindakan pencegahan yang memasang tanda bahaya tag untuk melarang pengoperasian suatu peralatan atau mesin yang sedang diperbaiki. Selanjutnya yaitu Tryout, merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sudah terrasional off sebelum memulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyerahkan peralatan atau mesin kepada user. Selanjutnya yaitu LOTOTO. Tujuan LOTOTO untuk memastikan bahwa semua sumber energi dalam posisi tidak aktif sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Selanjutnya yaitu chemical handling. Definisi bahan kimia berbahaya (BKB) adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Sifat bahan kimia berbahaya. Toksis beracun T. Bahaya yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau kematian. Proses masuknya ke dalam tubuh bisa terserap karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Selanjutnya yaitu ada korosif C. Bahan kimia yang karena reaksinya dapat merusak jaringan hidup, logam, atau bahan lainnya. Selanjutnya ada flammable, mudah terbakar, F. Bahan kimia dengan sifat fisika dan kimianya ditetapkan untuk cairan, yaitu pertama ada cairan mudah terbakar titik nyala 21 derajat sampai 51 derajat pada ATM. Dua, ada cairan sangat mudah terbakar titik nyala lebih dari 21 derajat dan titik didih kurang dari 20 derajat pada 1 ATM. Selanjutnya itu ada gas mudah terbakar titik nyala lebih dari 20 derajat pada 1 ATM. Eksplosif mudah meledak E. Apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya.